Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketua kelasnya tolong dipersiapkan dulu ya. Siap, Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya yang hari ini tidak masuk siapa saja? 1. Leoni, Bu. Leoni kenapa? Sakit. Oh, sakit. Terus? Iya. Siapa lagi? Alfi. Alfi kenapa? Sakit juga. Sudah? Udah, Bu. Oke. Ya, hari ini gua akan menjelaskan tentang cerita rakyat. Sebelumnya ada yang sudah pernah baca cerita rakyat atau yang sudah mengetahui itu cerita rakyat itu seperti apa? Pernah baca, Bu? Apa contohnya? Malin Kundang. Ya, betul. Malin Kundang itu salah satu contoh cerita rakyat ya. Ya. Jadi gua akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada pengertiannya. Terus nanti ada karakteristik cerita rakyat. Terus selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Selanjutnya ada struktur teks cerita rakyat, dan yang terakhir itu nanti gue akan menjelaskan langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Nah, ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, jadi pengertian cerita rakyat itu cerita atau kisah yang asal muasalnya itu bersumber dari masyarakat gitu. Nah, serta tumbuh berkembang dalam di masa lampau atau masa lalu gitu. Jadi kayak seperti tadi Malin Kundang itu kan ceritanya sudah masa lalu gitu ya, sudah lama gitu, cerita sudah lama gitu. Nah, selanjutnya karakteristik cerita rakyat. Di sini ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama itu diceritakan secara turun temurun gitu. Jadi dari kakek nenek gitu nanti ke orang tua gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu tidak jelas siapa pengarangnya nih gitu, karena sifatnya itu anonim. Jadi tidak tahu siapa pengarangnya gitu. Nah, yang selanjutnya itu tinggi akan pesan moral gitu. Jadi kalau cerita rakyat itu rata-rata pasti pesan moralnya itu tuh selalu ada gitu nanti di akhir ceritanya gitu. Nah, yang selanjutnya memiliki nilai budaya atau tradisi ya, karena cerita rakyat itu kan rata-rata dari budaya gitu ya, tradisi. Nah, makanya memiliki nilai budaya dan tradisi gitu. Selanjutnya itu mempunyai banyak versi yang berbeda tuh. Jadi versinya itu misalnya tadi Malin Kundang tuh di Minangkabau tuh cerita versinya seperti ini, nanti di selanjutnya tuh beda lagi gitu. Nah, yang selanjutnya memiliki banyak hal-hal yang terkadang tidak bisa diterima dengan logika gitu. Contohnya yang tadi sudah dikasih tahu yaitu di cerita Malin Kundang. Di situ si Malin Kundangnya itu dikutuk oleh ibunya dan dikutuk menjadi batu. Kan itu tidak masuk gitu ya, tidak masuk secara logika gitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Terus yang selanjutnya tersebar turun temurun dari mulut ke mulut seperti yang tadi udah ibu bilang, dia tuh secara dari mulut ke mulut gitu. Misalnya dari orang tua ke anaknya gitu, atau ke masyarakat. Dan yang terakhir itu pada awalnya dokumentasi sangat-sangat kurang, pada umumnya dikisahkan secara lisan. Nah, pada zaman dulu itu kan misalnya kayak handphone gitu itu jarang ada, tapi belum tidak ada secanggih sekarang ya anak-anak. Ya tidak bisa divideokan atau difoto gitu. Kalau jadi zaman dulu itu tuh secara lisan aja ditulis gitu, nanti disebarkannya melalui mulut ke mulut, media sosial misalnya email atau apa gitu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Itu ada 5 ya anak-anak ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama itu nilai moral. Nilai moral itu nilai yang berkaitan dengan etika, terus sopan santun, akhlak dan sebagainya gitu ya.
Nah, yang kedua itu ada nilai sosial. Kalau nilai sosial yang berkaitan dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri gitu. Misalnya tadi Malin Kundang gitu di nilai sosialnya apa gitu. Iya Bu. Nah, yang ketiga itu ada nilai agama, nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat gitu. Dan yang keempat itu ada nilai budaya. Nilai budaya yang berkaitan dengan keutuhan dan tuntunan beragama gitu. Maksudnya nilai yang berkaitan dengan keutuhan dan ketuntunan beragama. Dan yang terakhir nilai pendidikan ya. Nilai yang berkaitan dengan pendidikan atau pembelajaran gitu. Namanya juga nilai pendidikan ya anak-anak ya. Iya Bu. Nah, yang sini selanjutnya itu ada struktur teks cerita rakyat. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu pengenalan dari cerita rakyatnya. Tadi misalnya ada Malin Kundang, ada Bundo gitu, ada ibunya Malin Kundang dan ada peran-peran lainnya gitu. Iya Bu. Yang kedua itu ada insiden atau alur. Insiden itu atau alur itu maksudnya jadi ceritanya itu alurnya maju mundur, terus apa alur maju mundur atau maju saja gitu ya. Iya Bu. Terus yang ketiga itu ada interpretasi atau pesan moral. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan di akhir itu selalu ada pesan moralnya ya, Iya Bu. ya. Nah, di sini ada langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Langkah-langkahnya ada 5 juga ya. Yang pertama, baca cerita rakyat hikayat secara cermat. Jadi baca terlebih dahulu nih cerita si rakyat ini yang mau kita sampaikan. Nah, yang kedua, menentukan unsur-unsur intrinsik dalam hikayat. Anak-anak sudah tahu kan unsur-unsur intrinsik itu seperti apa? Tahu Bu. Ya, nah yang ketiga itu tentukan ide pokok cerita sesuai alur tersebut. Jadi kita harus tahu dulu nih ide pokok si ceritanya ini nih seperti apa gitu ya. Iya Bu. Nah, yang keempat menyusun kerangka cerita. Menyusun kerangka cerita ini maksudnya garis-garis besar dari cerita itu seperti apa gitu ya. Iya Bu. Dan yang terakhir itu ada menceritakan kembali. Baru kita bisa tahu nih, kita ceritakan kembali nih cerita Malin Kundang itu seperti apa saja gitu. Iya Nah, Bu. untuk itu Ibu sampaikan sampai situ saja. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Udah Bu. Nggak ada. Ada yang Nggak Bu. sudah mengerti? Ngerti Bu. Oh gitu. Yaudah nanti Ibu akan kasih soal ya untuk pekerjaan rumahnya. Untuk itu Ibu selesaikan materi hari ini. Siap Bu. Ya kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya anak-anak ya. Iya, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.